selalu katakan, lebih baik kamu menderita daripada kamu menikmati uang adalah hasil korupsi. Waktu kejatuhan Pak Harto, banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya, coba menjatuhkan saya. Itu titik terendah. Selalu cari kesempatan untuk ketemu dengan orang yang besar, tapi selalu coba untuk buat impresi yang baik. Berasal dari keluarga sederhana dan memulai karir dari bawah, mulai dari supir taksi hingga pelayan restoran, tidak membuat pria kelahiran Semarang 4 Mei 1948 ini menyerah. Sosok yang pekerja keras, ulet dan juga pandai bergaul membuat Peter Franz Gotha sukses di berbagai bidang, mulai dari pengusaha, profesional hingga seniman. Dan kini Peter Gonta menjadi seseorang yang memiliki nama besar di Indonesia. Saya Nova Nayantaka akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Peter Gonta. Tak lekang oleh waktu, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok berikut ini, Peter Franz Gonta. Di usia yang menginjak 74 tahun, energik dan bersemangat tinggi dalam beraktivitas tampak jelas dari raut wajahnya. Kiprah Peter Gonta pun telah malang melintang. Peter tercatat berada di balik pendirian sejumlah media pertelevisian tanah air. Tak ayal dirinya dijuluki Rupert Murdoch Indonesia. Lewat tangannya, Peter juga melahirkan banyak perusahaan, mulai dari Plaza Indonesia Realty, Bali Intercontinental Resort, PT Chandra Asri Indonesia, yang terbaru yaitu Melkor Group Indonesia, serta masih banyak yang lainnya. Nama Peter pun terukir dalam sumbangsihnya di industri musik Indonesia dengan menggagas salah satu pentas musik terbesar dan bergengsi, Jakarta International Java Jazz Festival. Pria kelahiran Semarang ini juga pernah didapuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia. Dengan segudang pengalamannya ini, Peter mengaku bahwa dirinya merupakan seorang profesional sejati. Saya ini seorang, kalau saya boleh ngomong, saya ini seorang profesional sejati. Dalam arti kata, saya ini profesional sejati dalam arti kata, saya bekerja buat orang yang mempunyai niat baik untuk memajukan satu usaha. Jadi saya bukan pengusaha. Kalau pengusaha itu beda. Pengusaha itu merisikokan uangnya untuk sesuatu. Kalau orang sudah merisikokan uangnya untuk sesuatu, saya menjalankan pekerjaan sesuatu itu. Saya tidak akan merisikokan uang saya sendiri. Nah, jadi kalau mau dikatakan saya pelayan orang-orang gede lah kira-kira, kacung orang-orang gede. Cuman saya harus jelas buat siapa. Saya bekerja buat Bambang Triatmojo, anaknya Presiden Soeharto. Saya bekerja buat Prayogo Pangestu, seorang konglomerat yang luar biasa. Saya bekerja buat James Riyadi di Lipo, Berita Satu. Tapi saya sudah lama bekerja juga dengan seorang yang namanya Khairul Tanjung. Ini adalah Khairul Tanjung, dan Khairul Tanjung seorang yang sangat saya hormati dan saya anggap luar biasa. Itu saya mau kerja buat orang yang begitu. Ini perusahaan milik orang, ya. Dan saya itu mendapatkan amanah untuk menjalankan, membangun perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi pada saatnya nanti ceritanya kalau berhasil ya saya dapat saham, gitu. Nah, buat saya tidak emosi terhadap apa yang saya bikin. Saya lebih emosional terhadap kualitas pekerjaan yang saya lakukan. Nah, saya biasanya kalau udah punya saham ya saya jual aja atau saya serahkan kepada siapa. Buat saya uang nggak penting gitu, dalam arti kata penting, tapi buat saya uang itu bukanlah segala-galanya. Jadi buat saya nggak usah jadi orang kaya, yang penting jadi orang yang terhormat, itu lebih penting buat saya. Ya, Pak Peter, menarik nih, Pak Peter selalu ada di setiap generasi, dari Pak Harto kemudian sampai sekarang ke zaman era Jokowi. Ini apa resepnya nih Pak?
bisa terus berkarya, bahkan karya-karyanya juga masih bisa saya ini menikmati, kemudian banyak hal. Dapat ya itu. Sebetulnya gini, saya bekerja, ada satu pantangan dalam hidup saya, itu tidak mencuri, ya. Jadi tidak korupsi, tidak curi. Karena buat saya nama saya itu lebih penting daripada mencapai kekayaan atau dihormati oleh orang, ya. Buat saya tujuan hidup saya yaitu mendidik anak saya, ikut membantu mendidik cucu saya agar mereka semua menjadi orang terhormat. Tapi kita cukupan, berkecupukan mungkin bahkan lebih dari cukup, gitu ya. Jadi buat saya itu yang penting itu kredibilitas, tidak mencuri, tidak korupsi, sehingga di zaman manapun kita bisa bersuara dengan lantang, gitu. Pak Peter, berarti ngomongin soal sahabat, ada nggak sih Pak Peter sosok mungkin pengusaha ataupun yang menjadi pattern sehingga menjadi Pak Peter yang sekarang, ataupun ada nasihat dari orang tua yang selalu menjadi membentuk Pak Peter menjadi saat ini? Ya mungkin ayah saya ya. Ayah saya orang yang sangat pintar, tapi orang yang menderita. Dia pun ayah saya itu luar biasa penderitaannya, tapi dia adalah seorang yang sangat terhormat, ya. Dalam arti kata dia dulu adalah seorang yang kerja di Shell, kemudian di Pertamina, dan waktu dia di Pertamina dia sudah berhadapan dengan hal-hal yang koruptif dan melawan korupsi itu waktu zamannya Bung Karno. Nah, saya melihat perjuangan dia, ayah saya, sebagai seorang yang melawan korupsi ini buat saya merupakan inspirasi tersendiri. Dan saya rasa buat kepada anak-anak saya dan cucu saya selalu katakan, lebih baik kamu menderita daripada kamu menikmati uang adalah hasil korupsi. Oke? Tapi kalau Anda bekerja keras, Anda menikmati, silahkan aja pesta-pesta. Kenapa tidak? Pak Peter, ini yang menarik, Pak Peter juga dikenal energik, terus juga dikenal salah satu yang cukup aktif di media sosial terhadap perkembangan bangsa. Sosial media kan berfungsi kadang-kadang bisa untuk membantu ataupun melihat situasi bangsa, begitu Pak Peter ya. Pak Peter, ini ketika Pak Peter bersuara itu kan sepertinya tidak ada beban, begitu ya Pak Peter. Itu apa yang membuat Pak Peter seleluasa itu Pak Peter untuk bisa menyuarakan pendapatnya, terutama terkait bangsa ini, Pak Peter? Karena nggak punya beban. Karena kita bermaksud baik untuk bangsa ini. Kita mau bermaksud baik untuk humankind, untuk mankind, ya. Jadi buat saya, karena saya nggak punya agenda apa-apa, ya saya kritik. Saya kritik teman saya kritik media sosial, saya kritik masyarakat, saya kritik menteri, saya kritik presiden, saya kritik siapa saja. Bisa saja kritik saya salah, ya kan? Nah, kalau salah nggak apa-apa saya dikritik. Nah, inilah kebebasan bersosial media ini, berkomunikasi secara demokratis, ya. Untung saya masih mengalami ini pada akhir umur saya yang udah 70-an ini. Jadi buat saya rasa, apa sih kontribusi seorang kepada negara? Ya, ingin melihat bahwa negara itu menjadi lebih baik, itu aja. Pada waktu kejatuhan Pak Harto, banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya, coba menjatuhkan saya itu titik terendah. Saya kerja benar, saya lupa mencuri, saya lupa loh mencuri. Capaian Peter Gonta hari ini merupakan hasil kerja keras yang ia lakukan. Siapa sangka Peter muda juga pernah menjadi pelayan restoran dan supir. Bagi Peter, memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan adalah kunci keberhasilan. Pak Peter Gonta, masa muda Pak Peter kan penuh perjuangan ya Pak ya, mulai dari beasiswa ke Belanda, kemudian juga sempat menjadi
pembersih di karat kapal Belanda, kemudian juga tidak segan-segan juga pernah menjadi pelayan restoran. Seperti apa sih Pak perjalanan Peter Gonta mudanya itu sampai bisa berkarir seperti sekarang? Apa ya? Di ini aja buat saya, dijalanin aja kalau buat saya sih, tanpa ada perencanaan apa-apa ya, dijalankan. Tapi setiap pekerjaan yang saya dapatkan saya jiwai aja setiap pekerjaan saya, maukah itu bekerja sebagai pelayan restoran, atau mau saya itu bekerja sebagai operator komputer, atau saya mau bekerja itu sebagai seorang programmer, atau mau saya bekerja itu sebagai seorang eksekutif atau sebagai bankir. Saya jalankan itu semua dengan apa ya, dijiwai aja dengan apa namanya, kalau orang bilang amanah aja daripada atasan. Jadi contohnya, saya nggak pernah bersangka bahwa saya bisa menjadi bankir. Tapi buat saya memang sering acap kali kita harus berada di tempat yang tepat, bertemu orang yang tepat, dan berkata yang tepat. Ya, satu yang selalu menjadi pegang saya, impresi pertama ya. Impresi pertama, tahu ya, impresi pertama itu kesempatannya cuma satu kali. Pada waktu kita bertemu satu orang, begitu impresinya sudah salah, udah selesai kita. Tapi begitu orang itu impresi pertamanya baik, itu tantangan ke depan dan jalan yang terbuka tuh luar biasa lebarnya. Satu. Kedua, kebutuhan daripada orang itu akan kemampuan kita atau akan tenaga kita. Jadi kalau ada kita bertemu dengan seorang, kebetulan dia butuh, kemudian kita berbicara, kemudian impresi kita yang kita berikan kepada dia benar, padahal kita belum tentu ahlinya, tapi impresinya baik, itu langsung jalan itu terbuka. Pada waktu saya memperlihatkan etik kerja saya benar, saya datang on time, saya kerja baik, saya kerja keras, mestinya saya kerjanya cuma 100, saya kerjakan 150. Pada saat itu orang itu memberikan saya kesempatan untuk lebih, tapi boleh saja saya kerja 150%. Tapi pada waktu saya berbicara dengan dia, saya tidak memberikan satu impresi yang baik, gagal lagi. Nah ini, dan orangnya itu harus berada pada satu mood atau pada satu situasi yang dia lagi baik, atau tidak ada pikiran yang lain-lain. Peter Gonta mengisahkan tentang masa sulit yang pernah dihadapinya. Pria kelahiran Semarang ini mengaku titik terendahnya adalah saat krisis moneter 1998, di mana tak sedikit yang mencoba menjatuhkan dirinya. Namun Peter membuktikan bahwa dirinya bisa melewati berbagai era dan berdiri tegak hingga saat ini. Pak Peter kan selalu memberikan vibe positif ya dari perjalanannya, kemudian juga menggeluti berbagai macam bidang industri gitu. Ada nggak sih Pak Peter titik terendah atau turning point dari seorang Peter Gonta, dan bagaimana cara membangkitkannya? Kayaknya salah satunya dengan musik jazz ini ya, karena hidup itu harus jazzy tadi Pak Peter bilang gitu. Saya pikir titik terendah saya kan, saya ini kan Pernah kroninya. gagal nggak sih Pak Peter? Saya kan ini kroninya Bambang Triatmojo. Bambang Triatmojo putranya Soeharto. Saya bekerja di situ serius dan secara profesional. Tapi pada waktu kejatuhan Pak Harto, banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya, coba menjatuhkan saya. Itu titik terendah. Saya kerja benar, saya lupa mencuri, saya lupa loh mencuri. Saya tidak mencuri, kok saya mau dipojok-pojokin gitu. Tapi saya bekerja tetap, ya titik terendah, dan saya tetap menjalankan apa yang menurut hemat saya adalah pekerjaan yang baik. Saya tidak mau korupsi, saya tidak mau KKN, saya tidak mau mencuri, dan saya nggak mau bohong sama orang. Nah, titik terendah saya adalah tahun 98 waktu Pak Harto jatuh. Tapi akhirnya orang juga sadar ya, bahwa saya itu, mohon maaf loh, bahwa saya itu dapat melalui masa transisi maupun
reformasi, zamannya Pak Habibie saya dekat, zamannya Gus Dur saya dekat, zamannya Ibu Mega saya nggak ada masalah, zamannya SBY saya nggak ada masalah, zamannya Jokowi sekarang juga nggak ada masalah. Kemarin saya juga diundang ke perkawinannya di Solo, saya pun bingung kenapa saya berada di situ. Jadi buat saya nggak ada masalah. Pengen tahu Pak Peter, rahasianya ini tetap aktif, kalau saya lihat dari pagi sampai malam tetap enjoy, nggak berhenti-berhenti. Bahkan kalau yang masih muda aja kadang suka ngeluh, aduh capek gitu. Kalau Pak Peter kayaknya energinya terus ada. Ini apa rahasianya Pak Peter? Saya ngeluh, tapi nggak di depan orang. Kayak tadi malam saya capek banget. Tapi saya orangnya gengsian juga. Gengsi. Jadi udah sakit loh jalan itu. Nih duduk aja nih udah mulai pegel nih kalau kelamaan. Cuman saya kasih lihat tapi tetap kayaknya ceria Pak Peter. nggak ada masalah Iya, aja. tetap Nggak cerah kayak gitu. Positif aja, energi positif yang harus hilang. Kalau kita harus mengeluh langsung tambah sakit kita. Bisa kalau naikin moodnya itu dengerin musik jazz atau ada hal lain nggak sih Pak Peter, kayak hobi lain atau apa? Saya biasanya kalau istri saya lagi marah, mood saya timbul. Enggak, saya bercanda. Enggak. Saya rasa kalau saya dengar, mood saya kalau saya ada kerjaannya, kalau kerjaannya berhasil, mood saya akan enak. Apa nih yang ingin disampaikan ke anak-anak muda yang sekarang ini supaya punya vibe positif juga nih kayak Pak Peter? Yang paling penting harus dimiliki mereka Pak Peter. Satu adalah jalankan hidup apa adanya. Yang pertama yang saya katakan, pada waktu ketemu sama orang, selalu cari kesempatan untuk ketemu dengan orang yang besar, tapi selalu coba untuk buat impresi yang baik. Jadi kalau kita mau ketemu dengan seseorang, ya itu usul saya. Mau ketemu sama si A, kita harus tahu backgroundnya si A nih yang sukses apa. Yang kedua adalah kita harus kerja keras. Selalu untuk nggak usah lah bilang saya tuh nanti 10 tahun mau jadi apa. Enggak, kerjakan aja yang terbaik. Datang kok barang itu. Pasti datang kesempatan itu kalau kita memang menjalankannya secara ikhlas dan dengan menjiwai segala sesuatu. Ketiga, yang paling penting, jangan membohongi, menipu, atau mencuri. Apalagi kalau itu sudah material. Kalau itu sudah terjadi, boleh semuanya kita lakukan dengan baik. Satu kali ini, untuk selamanya kita sudah tiada. Hidup itu harus jasi. Harus jasi. Harus jasi. Dan saya harapkan bahwa musik itu ke depan bisa juga mengembangkan daya pikir teman-teman dan melahirkan musisi-musisi dan industri musik yang luar biasa besarnya. Jazz dan Peter Gonta adalah dua hal yang tak terpisahkan. Pria kelahiran 1948 ini merupakan penggagas gelaran Java Jazz Festival yang sekarang menjelma menjadi salah satu festival musik terbesar dan bergengsi. Jazz menghiasi kehidupan Peter Gonta di samping karirnya yang gemilang di dunia bisnis. Pak SBY bertanya kepada saya pada tahun 2004, apa yang kita mesti lakukan, adanya tsunami, adanya terorisme, bagaimana kita bisa membuat nama Indonesia menjadi lebih baik. Saya bukan anggota pemerintah, saya bukan orang dari Kementerian Pariwisata, saya bukan siapa-siapa, kebetulan saya ngertinya cuma musik aja. Nah, saya bilang melalui jazz kita mempromosikan negara kita. Nah, saya jiwai dan saya kerjakan ini dengan sedapat mungkin menjalankannya. Nah, itu membuat Java Jazz menjadi kepada satu tingkatan yang sedemikian rupa. Kalau melihat Java Jazz dari awal sampai sekarang, kemudian perkembangannya kita juga lihat banyak genre di Java Jazz sendiri begitu, bukan jazznya aja. Pak Peter melihat seperti apa nih ke depannya Java Jazz dan juga musik jazz? Jazz itu adalah satu aliran musik yang sebetulnya mencakup genre ya. Kalau Indonesia bilang genre, tapi genre itu bahasa Prancis. Genre yang beraneka ragam. Musik dangdut aja bisa dibuat jadi jazz, musik Melayu bisa dibuat jadi jazz, musik klasik bisa dibuat jadi jazz.
Dan jazz itu adalah root daripada perjuangan orang-orang kulit hitam. Musik itu berubah dari zaman ke zaman. Orang mengatakan Java Jazz ini jazz atau tidak. Kalau Anda lihat tadi malam, jazz banget jazznya. Tapi ya wartawan harus ngerti juga itu jazz itu apa. Jazz itu adalah rangkuman dari segala musik. Jazz itu juga sebagian dari ruh Peter Gonta juga ya, bisa bilang seperti itu. Bagian hidup dari Pak Peter Hidup Gonta. Hidup itu harus jazzy. Harus jazzy. Harus jazzy. Dan saya harapkan bahwa musik itu ke depan bisa juga mengembangkan daya pikir teman-teman dan melahirkan musisi-musisi dan industri musik yang luar biasa besarnya. Ya. Kini tongkat estafet gelaran Java Jazz berada di tangan putrinya, Dewi Gonta. Dewi juga mengakui bahwa kehidupannya acap kali tak terpisahkan dengan musik, seperti sang ayah. Selain tegas, di mata Dewi, sosok Peter Gonta merupakan seorang penyayang, namun juga sosok guru bagi dirinya. Prinsip tidak mencuri dan tidak korupsi menjadi hal penting yang ditekankan Peter kepada anak-anaknya, yakni Dewi Gonta dan François Gonta. Mbak Dewi, ini kan meneruskan Pak Peter untuk Java Jazz. Sebenarnya ini ada paksaan atau keinginan sendiri, seperti apa Mbak ceritanya? Dipaksa tentunya enggak. Di keluarga kita tuh memang dari dulu sudah kental musik, kita nggak ada yang bisa main musik. Tapi musisi berlatih di rumah tuh dari saya SD gitu. Jadi kita emang selalu dikelilingi dengan ya gitu, musik-musik di sekitar kita gitu. Oh, Mbak, ini sosok Pak Peter, ayah Mbak Dewi sendiri seperti apa? Kemudian apa yang diajarkan yang selalu melekat jadi Mbak Dewi yang sekarang nih, yang orang juga jadi kenal Java Jazz sekarang Mbak Dewi Gonta gitu. Ini maksudnya sosok dia seperti Iya, apa seperti gitu? apa di mata Mbak Dewi sebagai anaknya? Oh, ayah yang sangat penyayang tapi sangat keras. Very tough teacher. Cara dia mengajarkan cukup menarik, dicemplungin kebanyakan waktu, tapi selalu dipantau dari samping. Jadi kalau misalnya kita udah sulit, dia selalu bantu gitu. Konsistensi, dia kalau udah ada goal sesuatu yang dia mau capai, ya dia terus usahakan. So saya belajar itu dari dia untuk coba konsisten, coba kejar goal yang kita mau. He's a very loving father in a way. Banyak orang lihat dia sangat keras gitu, tapi dia sebenarnya penyayang banget. Dan kayaknya saya semakin umur juga semakin belajar itu dari dia, bahwa karakter dia itu tidak melulu apa yang dia maksud atau cara dia bicara bukan melulu yang dia ingin sampaikan gitu. Kalau secara berbisnis jujur, he's always been very clean. Orangnya itu juga saya belajar dari dia. So yeah, I'm proud of him. Gitu. Mbak, di tengah kesibukan Bapak, Mbak Dewi juga, ini bagaimana Mbak? Mungkin keluarga menjaga kesehatan Bapak juga atau membuat intimate keluarga sehari-hari ini Mbak? Kita ketemu paling tidak harus sekali seminggu, Mbak. Oh, itu pasti Mbak? Jadi kalau di luar daripada persiapan lagi Java Jazz, setiap minggu malam kita ada makan keluarga bersama yang dibikin sama dia, yang pokoknya apapun kita nggak boleh ada alasan, hari minggu malam harus ketemu. Karena walaupun rumah kita berdekatan, kita jarang sekali ketemu sebenarnya. So ya, kalau komunikasi jalan terus dimanapun kita selalu kayak teleponan, menghubungi satu sama lain. So secara komunikasi sebenarnya terus berjalan walaupun fisik kita nggak terus-terusan ketemu ya gitu. Terakhir Mbak Dewi, aku lihat interaksi sama Bapak juga kayaknya warm banget gitu ya ke Mbak Dewi, manggil, iya dia gini-gini tapi tetap mantau dari belakang. Apa nih harapan untuk Bapak, Pak Peter sebagai ayah Mbak Dewi, seperti apa? Ada pesan atau hal yang ingin disampaikan? Nah, kalau dari saya, yang penting dia sehat. Saya sadar dia bukan tipe orang yang saat ini siap untuk tidak beraktivitas, jadi dia akan terus seperti itu selama dia masih bisa, ya kita support aja terus keinginan dia seperti itu. Tapi setiap hari emang sepertinya Mbak ya? Oh iya Mbak, saya dia tenaganya lebih banyak daripada kita semua digabungin lah Mbak. Luar biasa. Jadi interesting man, wakes up very early, sleep very late, he thinks all the time. Lagi liburan pun berpikir gitu kan ya. Jadi ya yang penting dia sehat. Tapi masih main sama cucu-cucu nggak? Oh masih, dia kalau cucu-cucu selalu Nomor menang satu. lah, selalu menang. Apapun di drop yang penting buat cucu-cucu. Nomor kalau satu dia. cucu-cucu, oke. Kemarin baru aja tiba-tiba pergi sendiri hanya karena kangen sama cucu-cucu gitu kan. Terus balik lagi gitu. Itu mendadak banget gitu maksudnya Dia bilang, tiba-tiba? iya, tiba-tiba dia ngasih tahu pokoknya dia mau ketemu cucu-cucu aja gitu. So he does that.
Di sini pun sama. Spending time with the grandkids buat dia penting sih. Bener-bener rasa sayangnya, cinta Iya, sama dia kalau sama cucu-cucu nomor 1. Yes. Anak-anak jadi nomor 2, nomor 3. Kalau anak-anak kayak nomor kesekian Nomor ya. kesekian. Enggak gitu kan. Tapi cucu nomor 1. Oke. Rasa cinta luar biasa kepada sang istri, Purnama Gonta, dan anak-anaknya serta cucunya tampak dari unggahan yang kerap Peter bagikan melalui akun Instagramnya. Di mata Peter, keharmonisan keluarga merupakan hal utama dan membawa kebahagiaan tersendiri baginya.